Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah pada sore ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya berkat anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, masih kuat kan? Bapak Ibu, walaupun kita jaga jarak, tapi kita menutup kemungkinan. Mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita angkat suara kita berangkat aktivitas kita. Amin Bapak Ibu, siap memuji Tuhan? Yuk, haleluya, angkatlah suaramu. Ya, Bapak Ibu, yang terhormat Tuhan, hari ini akan saya baca menawarkan jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, tugas ibadahnya minggu depan, Minggu pagi tanggal 16 Agustus pukul 7, WL Ibu Linda, singer Ibu Desi, Bapak Seteja, penyambut jemaat Bapak Ibu Jawa, SCD Ibu Anita. Firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi, tema berdoa dan berjaga. Kemudian Minggu sore WL Bapak Ibu Gardia, singer Jessica Asari, penyambut jemaat Bapak Ibu Yunus, SCD Bapak Nukita, firman Tuhan Berdiri Trisena, temanya sama, berdoa dan berjaga-jaga.
Laporan persembahan Minggu 2 Agustus, ibadah pagi dan sore, 1.184.000. Perpuluhan atas nama AA, MNAL, NN, NM, bulan Juli, KSH, BKW, JK, SA, SJ, NN, BD, NN, 1720, MNS, dan NN. Jumlahnya 8.234.000. Persembahan ucapan syukur dari P 50.000, pembangunan 972. Kemudian happy birthday Bapak Bambang Simanjaya tanggal 4 Agustus, Ananda Felicia 5 Agustus, Saudara Keli 6 Agustus, Ananda Jenny 8 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat yang melimpah. Setelah happy birthday juga ada berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Ibin. Ini ayah dari Ibu Arnera atau mertua dari Bapak Sartono pada hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Agustus 2020 di Kalimantan Tengah. Kami segenap majelis dan jemaat yang berwajah ikut bersimpah ke sedalam-dalamnya. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dalam firman Tuhan, mari, walaupun keadaan mungkin masih begitu banyak pergumulan, kita bersembunyi di hati Tuhan, kita berdoa, karena doa itu mengubah segala sesuatu. Katakan saat keadaan miskin,
berdoa, saudara. Kami bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sore hari ini kami boleh beribadah di hari yang dikuduskan oleh umat Tuhan, untuk hadir di tengah perhimpunan umat Tuhan, dan Engkau berfirman. Firman-Mu suluh dan terang bagi jalan kami, untuk kami, untuk supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan, untuk kami hidup bijaksana, untuk kami hidup sebagaimana Engkau memanggil kami sebagai umat. Di tengah suasana bangsa, bahkan dunia, dalam pandemi COVID ini, kami mau tetap dekat dengan Tuhan, bahkan lebih dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Bimbing oleh firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Mari kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Sudah mendapat semuanya? Di depan juga ditayangkan. Ya, kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya 13, Bapak Ibu 14, bergantian sampai ayat 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita minggu ini doa orang benar. Ada apa dengan doa orang benar? Next. Tadi dikatakan di ayat 16 di bagian B, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seberapa besar kuasanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tadi kita baca bersama-sama ayat 13, berkuasa mengangkat penderitaan. Kalau ada yang menderita, berdoa. Lalu juga berkuasa menyembuhkan yang sakit, ayat 14. Saya boleh tambahkan satu lagi, bahkan berkuasa mengampuni dosa orang yang berdosa. Luar biasa kuasanya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, ini relevan dengan keadaan dunia saat ini. Keadaan dunia saat ini ya, sedang apa Bapak Ibu, sedang menderita dan sedang sakit oleh karena COVID-19. Tugas kita Bapak Ibu, dunia ini membutuhkan kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dunia membutuhkan doa Bapak Ibu Saudara semua sebagai orang benar. Lihat kanan kirinya, lihat lalu katakan, kamu orang benar. Ya, tadi pagi sudah diuraikan oleh Ibu Pendeta Tasina, kita itu tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa, tetapi kita oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan. Ya, tetapi
orang benar yang bagaimana, katanya begitu. Kita tidak sulit, kenapa? Karena ayat-ayat yang kita baca tadi sudah memberi contoh. Di ayat 17 dan 18, next, dikasih contoh salah satu orang benar ini seperti Elia sebelumnya. Ya, dikatakan di ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Untuk lebih jelasnya, saya ajak Bapak Ibu melihat 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Boleh ditayangkan. 1 Raja-Raja 18. Kenapa kok diberi contoh Elia? Ya, kenapa? Sebagai contoh orang benar. Ini juga nanti sebagai contoh kita. Seharusnya kita itu hidup seperti Elia, sebagai orang benar, sehingga doa-doa kita berkuasa. Amin, Bapak Ibu. Dan saat ini sungguh sangat dibutuhkan doa orang percaya, supaya dunia ini terhindar dari penderitaan dan sakit penyakit COVID-19. Saya baca buat Bapak Ibu saudara sekalian mulai dari ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derah hujan sudah kedengaran. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, ya, dengan mukanya di antara kedua lututnya berdoa. Setelah itu ia berkata kepada bujannya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ini adalah penggalan dari kisah bangsa Israel waktu itu masih dipimpin oleh Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ini menyesatkan bangsa Israel bersama dengan istrinya, membawa bangsa Israel itu menyembah berhala. Tuhan marah dan memberi hukuman melalui Nabi Elia. Diperingatkan kelaparan dengan tidak turun hujan 3,5 tahun. Nabi Elia berdoa dan 3,5 tahun tidak turun hujan. Ahab mencari-cari Elia, dan Elia, ya, dan Tuhan memerintahkan Elia menemui Ahab dan berdoa sekali lagi, dan hujan turun, Bapak Ibu. Juga termasuk peristiwa-peristiwa yang lain yang luar biasa mujizat terjadi karena doa orang benar, karena doa Elia ini. Setidaknya ada 3 hal, Bapak Ibu, mengenai contoh kehidupan Elia dan peristiwa ini. Yang pertama, orang benar yang bagaimana? Yaitu seorang yang berjalan dengan keyakinan imannya. Orang benar yang doanya berkuasa itu adalah seorang yang berjalan dengan keyakinan imannya. Ya, di 1 Raja-Raja 18 tadi yang kita baca tadi, kelihatan bahwa keyakinan iman Elia itu nampak, baik dalam perkataan iman nanti saya jelaskan, dan juga dalam perbuatan dalam berdoanya, ketekunannya berdoa. Bapak Ibu, kalau orang itu berjalan dalam iman, itu kelihatan ya kalau dia betul-betul berjalan dalam iman. Maksudnya begini, orang yang beriman itu imannya mesti dinampakkan, betul enggak? Dinampakkan, nah itulah yang namanya berjalan dalam iman. Kalau orang berkata saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya beriman, tapi kalau tidak nampak dalam kehidupannya, dia dilakukan. Ya, ada seorang musafir berjalan menyusuri padang gurun. Di tengah padang gurun, dia mengalami kehausan dahaga yang luar biasa, hampir mati karena dehidrasi. Lalu di tengah padang gurun itu, dia melihat sebuah gubuk.
Mari ditolong. Ya. Lalu di tengah padang gurun itu dia ketemu sebuah gubuk sangat sederhana. Lalu ada satu pohon di situ. Ya, dia bisa berteduh. Wah, dia berpikir setidaknya dari terik matahari. Lalu dia mulai lihat kanan kirinya apa yang dia dapat untuk menghilangkan dahaganya. Lalu dia lihat ada satu pompa air yang zaman dulu itu ya Bapak Ibu ya. Tapi dia coba pompa enggak keluar airnya Bapak Ibu. Nah, ini kok ada pompa di tengah padang gurun kok enggak ada air, enggak bisa keluar air. Tapi di sampingnya ada sebuah kendi. Di kendinya itu ada tulisan, pancing pompanya dengan air yang ada dalam kendi ini. Pancing pompanya dengan air yang ada dalam kendi ini. Jangan lupa diisi lagi buat teman berikutnya. Ada catatannya begitu. Wah, begitu dia lihat kendinya, ada tutupnya, dia buka, betul airnya penuh. Lalu mulai dilema dalam pikirannya. Waduh, tak minum ini. Soalnya kalau tak tuang belum tentu pompanya juga keluar air. Tapi dia pikir-pikir, kalau ada tulisan ini pasti ada maksudnya, supaya berkelanjutan. Ya terbuka keyakinannya, oke, saya pancing pompanya. Lalu dia mulai pompa. Mulanya nggak keluar. Wah, pompanya mulai keluar sedikit. Lama-lama banyak Bapak Ibu. Wah, dia bisa minum. Dia bisa minum sampai puas. Lalu dia tidak lupa isi kendinya itu lagi. Ditambahin tulisan sama dia. Yakinlah, pasti yakinlah dan percayalah perkataan ini, jangan ragu. Kalau keyakinan itu mesti dinyatakan dalam tindakan. Ya. Orang benar yang doanya berkuasa itu yang berjalan dalam keyakinan imannya nyata seperti Elia. Lihat di ayat tadi yang kita baca di 1 Raja 18 ayat 41 sampai 45 tadi, ya. Di ayat 41 Elia berkata kepada Ahab, pergi dulu ya di sini. Kemudian Elia kepada Ahab berkata, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saya mau tanya, waktu dia berkata ini sudah hujan belum? Belum, tapi dia yakin, ya, sepertinya kayak sudah dengar derau bunyi hujan. Ya, itu keyakinan, perkataan. Nah, kita juga diajar sebagai orang benar, perkatakan perkataan positif. Amin. Ya, dunia lagi menderita, Indonesia juga tentang COVID ini, tapi bisa tidak kita berkata-kata positif? Ya, berkata-kata positif. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Ya, termasuk komen-komen kita, termasuk upload-upload kita di WA group. Ya, yang positif, yang membangun. Ya. Nah, ini dari perkataan-perkataan. Juga di ayat 44 dikatakan di sana, ya, ayat 44 boleh dimunculkan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul di laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini kata-kata iman. Belum hujan, baru awan setelapak tangan. Tapi sudah suruh cepat-cepatnya hujanan gitu. Yakin banget. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti besertamu. Enggak damai ya. Positif. Itu kata-kata iman. Amin. Pasti ada jalan keluar. Pasti kita bisa menjalani, walaupun harus pakai kenormalan baru. Pasti Tuhan buka jalan untuk usahamu, untuk pekerjaan, untuk pergumulan masalah keluargamu. Amin. Ya, lalu juga apa? Juga dinyatakan dalam perbuatan. Dikatakan di sini 7 kali. Ini 7 kali. 7 kali Elia berdoa, lalu suruh bujangnya lihat ke awan lagi. Belum ada doa lagi.
Sudah berdoa, lihat lagi. Belum ada, doa lagi. Ada orang berpikir kalau doa terus malah tidak percaya. Enggak. Kalau orang makin beriman itu tidak berhenti berdoa. Kenapa? Karena berarti dia punya pengharapan doanya dijawab. Amin. Kita juga harus demikian. Terus berdoa dengan keyakinan. Amin. Terus berdoa dan yakin dinyatakan dengan perkataan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, orang benar yang doanya berkuasa itu adalah seorang yang berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Di ayat 17 Elia dikatakan sebagai Elia adalah orang biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi kalau kita bandingkan ya di 1 Raja-Raja 18 ayat 22 Elia berkata, hanya aku seorang diri nabi Tuhan. Memang dia nabi Tuhan, tapi kenapa di Yakobus dia dikatakan sebagai orang biasa? Karena ingin menekankan bahwa orang biasa pun seperti saudara dan saya, kalau saudara berdiri di pihak Tuhan dan umat, saudara itu mengerjakan pekerjaan nabiya. Zaman sekarang sudah nggak ada nabi Bapak Ibu, tapi kita bisa mengerjakan pekerjaan nabi kalau kita berdiri di antara Tuhan dan umat. Apa maksudnya berdiri di antara Tuhan dan umat? Dikasih contoh tadi di ayat berapa itu? Penatua ayat 14. Penatua yang berdoa. Kalau ada yang sakit, panggil penatua, biar penatua berdoa dan memoleskan minyak dalam nama Tuhan. Penatua itu siapa? Penatua itu orang awam, jemaat. Tetapi oleh karena kesetiaannya dan oleh karena pertumbuhan imannya dan teladan hidupnya secara rohani, ya, dia diberi jabatan oleh Tuhan dan oleh Sida. Kalau di gereja Isa Masih diangkat sama gembala Sida, disahkan bersama-sama dengan kemajelisan. Di Purworejo belum ada penatua, tapi gereja Isa Masih yang lebih besar biasa sudah ada 2 orang, 3 orang. Pelayanannya sudah sama seperti pendeta, tapi dia orang awam, jemaat. Karena dia apa? Memberi hidupnya untuk melayani. Biasanya juga sudah cukup senior, ya, cukup senior, keluarganya baik, usahanya luar biasa, baik juga, ya, dan mendukung pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Penatua itu bukan untuk orang tertentu, tapi setiap jemaat saudara dan saya juga. Tapi mesti setia, mesti kehidupanmu betul-betul ya menyatakan progres kerohanian yang luar biasa. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin. Makin hari makin kehidupan kita. Dan didukung juga dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Coba dimunculkan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat itu pelayan-pelayan yang berkerajaan iman daripada Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita itu dipanggil sampai seperti ini Bapak Ibu, berdiri di antara Tuhan dan umat manusia, mewakili kepentingan Tuhan dan mewakili kepentingan umat untuk disampaikan kepada Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan saya melihat beberapa penatua yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, di Pregading ada ibadah khusus doa. Itu yang datang ratusan Bapak Ibu. Ibadah doa itu biasanya paling sepi, tapi ini yang datang ratusan. Ya, dan biasanya banyak yang datang yang sakit-sakit, didoakan sembuh. Saya pikir ada pendeta yang luar biasa punya karunia khusus, ternyata yang memberi ibadah penatua, bukan pendeta, tapi dilawat luar biasa. Ya,
Di Lekong Besar juga ada, gereja sama Lekong Besar ada seorang penatua yang saya lihat kehidupannya luar biasa. Ya, punya perusahaan, karyawannya ratusan, tapi dia tiap minggu khotbah. Besuk kayak pendeta sama saya. Saya wah. Ya, dan tapi nggak sombong, begitu menghargai, menghormati sekali hamba-hamba Tuhan. Kita bisa seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Ini orang benar yang doanya berkuasa. Ya, dan dikatakan di sana bangsa yang kudus. Kata kudus itu berarti memberi hidup, mengkhususkan dirinya. Mengkhususkan dirinya bagi Tuhan untuk kepentingan umat. Orang yang demikian doanya dahsyat. Saya rindu gereja Islam masih Purworejo juga mulai muncul penatua-penatua. Amin. Berikutnya harus terus berkembang, bertumbuh. Ya, orang-orang yang demikian seperti Nabi Elia. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kriteria yang ketiga, orang benar yang doanya yang mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa adalah seorang yang penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dikatakan di ayat 14 tadi, kalau ada yang sakit, panggil penatua, penatua akan berdoa, mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Mungkin dimunculkan biar ingat lagi ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, minyak yang dioleskan dalam nama Tuhan membawa kesembuhan. Sebab apa? Sebab yang mengolesnya itu penuh kuasa Tuhan. Yang mengolesnya itu ya menyatakan kuasa Tuhan. Bukan karena minyaknya ini minyak mujarab, tapi yang mengolesnya itu penuh kuasa Tuhan. Saya juga sering mendoakan pakai minyak. Kalau pas teman nggak kirim minyak urapan, ya biasa ada yang kirim minyak urapan dari asli dari Israel. Tapi kalau kehabisan saya pakai baby oil. Apa terus kalau pakai baby oil kuasanya berkurang? Tidak. Yang penting yang mengurapi itu mesti menjaga kuasa yang ada dalam dirinya, menjaga dirinya terus dalam hadirat Tuhan. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Di 1 Raja-Raja pasal 18-46 yang kita baca tadi, Elia berjalan, tapi bisa nyusul Ahab yang naik kereta kuda. Kenapa? Karena di ayat itu dijelaskan di awal, Elia yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh ya kuasa Tuhan. Maka berjalan, walaupun berjalan kayaknya pakai tapaan ini saudara. Wush, karena ada kuasa Roh Kudus. Mana walinya apa? Orang-orang yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, ya akan cepat dipakai Tuhan, akan cepat majunya. Ya, membawa kegerakan-kegerakan, membawa ya kreasi-kreasi, membawa ya pekerjaan Tuhan lebih dahsyat. Ya, kita dicatat bagaimana Daniel yang penuh Roh Kudus dikatakan 10 kali lebih cerdas, lebih berhikmat dari orang-orang pejabat-pejabat yang pada umumnya. Ya, Yusuf juga demikian. Datang sebagai tawanan, dijual sebagai budak, tapi di perjalanan hidupnya jadi perdana menteri. Kenapa? Karena hikmat Tuhan. Orang-orang yang demikian doanya sangat dahsyat, dan itu bisa terjadi kepada setiap kita. Amin. Dunia membutuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Indonesia membutuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pemerintah mengupayakannya, tetapi bagi saya pribadi, ya, keadaan akan lebih baik karena doa-doa orang. Malam hari ini saya tidak panjangkan khotbah, tapi saya ajak saudara menyembah lalu berdoa sebagai orang-orang.
Amin. Itu koreksi masing-masing, yang kurang di mana. Aku sudah ditebus seperti firman tadi pagi, dibenarkan. Tetapi apakah doaku berkuasa? Sore hari ini kita lihat kebenaran firman tadi 3 hal. Apakah saya berjalan dengan iman? Kalau omongan kita sering sembrono, meremehkan, negatif, bertobat sore ini dan saya mau positive thinking, saya mau positif perkataan, saya mau berjalan dengan iman. Ya, kalau kita mulai kendor-kendor berdoa, saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu jangan hidup lagi untuk diri sendiri, mulai berdiri ya di antara Tuhan dan umat. Artinya kau tidak hidup untuk dirimu sendiri saja. Kau mulai hidup untuk kepentingan Tuhan. Pemberitaan Tuhan dinyatakan untuk kepentingan umat manusia jadi lebih baik. Ya, nanti Tuhan kasih beban di hatimu, itulah visi, destination, itu panggilan nanti makin dikuatkan. Dan pada akhirnya Tuhan akan memperlengkapi kau dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi seringkali kita masukkan gudang. Kita dipenuhkan untuk kita berdoa, membawa perubahan bagi orang sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Ada satu pujian minggu lalu dinyanyikan Pak Mawar memberkati saya. Ya, masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Kita berdoa untuk bangsa negara kita Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyafaat. Di PowerPoint-nya tadi di bagian belakang masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan, kasihnya
memperluas keluargamu, kotamu. Saudara, apa yang sedang menghadapi perkara yang sangat serius. Kita perlu berdoa supaya penderitaan diangkat, sakit penyakit ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiri di hadapan Allah dengan iman percaya. Aku mau Tuhan berdoa bagi bangsa ini. Aku berdoa untuk dunia Tuhan, supaya kesembuhan ilahi dinyatakan. Kalau kami harus hidup dengan kenormalan baru, kami pun dimampukan Tuhan. Umat Tuhan dilawan, membawa gerakan bagi dunia. Saudara berdoa. Engkau mungkin sedang berdoa juga untuk keluargamu. Ini waktu yang baik. Datang kepada Tuhan. Berserulah Yesus. Haleluya. Berserulah Yesus. Yesus. Ada pengharapan yang pasti. Nama yang selalu siap menolong dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandarannya pasti dalam setiap pergumulanku. Bangsa
umat-Mu Tuhan, orang benar di hadapan kami, berdoa memberkati kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan Tuhan, supaya wabah corona tidak terus berkelanjutan. Mereka yang terpapar boleh disembuhkan dan tidak terus berkelanjutan. Kau tolong Tuhan atas kota ini Tuhan, bahkan Indonesia, bahkan dunia, sehingga kenormalan baru dapat terjadi dengan baik. Kami hidup lebih tertib, lebih sehat, semuanya lebih baik. Kau tolong ekonomi Indonesia, tolong ekonomi kota kami juga Tuhan, di mana Kau menempatkan kami, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Kami mohonkan Tuhan, oh Kau tolong Tuhan kota kami ini Tuhan, juga Indonesia Tuhan. Kami berseru, kami mohon tenaga medis yang bekerja di garis depan, protek secara khusus, supaya hati mereka tidak kecewa, tidak patah semangat, mereka terus berjuang, dan masyarakat juga mendukung dengan baik, ada kerjasama dengan baik mengatasi ini semua. Para peneliti yang terus sedang mengusahakan penelitian untuk vaksin corona itu, Tuhan Engkau memberi hikmat dan ketahanan sehingga menyelesaikan tugasnya dengan baik, segera diselesaikan vaksin ini dan mulai diujikan dan membawa hasil yang positif sehingga boleh membawa meredakan semuanya. Bila kami serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, Kau mendengar doa-doa kami. Mungkin masih banyak di antara kami belum betul-betul menjadi orang yang benar. Ampunilah kami Tuhan, tapi kebenaran firman mengingatkan kepada kami fungsi kami di dunia ini Tuhan, fungsi kami di Indonesia, fungsi kami di kota ini, fungsi kami di tengah rumah tangga, bahkan fungsi kami di tengah gereja Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu, terus perbaiki diri kami sebagai imamat yang rajani, berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya. Kesempatan yang baik kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak-Bapak Simajaya. Kami berdoa untuk Saudari Felicia. Kami berdoa untuk Pak Ali. Kami juga berdoa untuk anak Jenny. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan panjang usia, kesehatan, juga kekuatan dan berkat-berkat apa yang dicita-citakannya menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai Tuhan dan percaya mereka juga bertumbuh dalam Engkau. Tuhan memberkati anak-anak. Setiap kami yang hadir tak luput dari berkat dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami. Tuhan memberkati, menjadi alat kemuliaan, menjadi kesaksian bagi banyak. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami mau pulang membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara